Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Damayanti dengan nomor NPM 25110300126. Di sini saya memenuhi ujian akhir semester genap dengan mata kuliah Dinamika Kelompok dan dosen pengampu Ibu Ike Yuliani Dian Puspitarini, Magister Pendidikan. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 gaya kepemimpinan berserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, menghargai pendapat, serta mendorong kerjasama. Kelebihannya, meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki, keputusan lebih matang karena mempertimbangkan berbagai pendapat, dan hubungan antara pemimpin dan kelompok lebih harmonis. Kekurangannya, proses pengambilan keputusan cenderung lebih lama, sulit diterapkan jika anggota kurang aktif atau tidak memiliki kemampuan yang memadai. Gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin memegang kendali penuh terhadap keputusan dan mengharuskan anggota mengikuti perintah tanpa banyak berdiskusi. Kelebihannya, keputusan dapat diambil dengan cepat, efektif dalam situasi darurat yang membutuhkan tindakan segera. Kemudian disiplin. Kekurangannya, anggota kurang memiliki kesempatan menyampaikan pendapat dan menimbulkan rasa tertekan dan menurunnya motivasi bekerja. Kemudian 3, gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota untuk berkembang, berinovasi, serta mencapai tujuan bersama. Kelebihannya, meningkatkan semangat, kreativitas, dan produktivitas, mendorong perubahan yang positif, dan mengembangkan potensi setiap anggotanya. Kekurangannya, sangat bergantung pada kemampuan dan karakter pimpin, sulit diterapkan jika anggota belum siap menerima. 1B itu menurut pendapat Anda, sosok pemimpin dan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Menurut saya, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional yang dipadukan dengan gaya demokratis. Pemimpin harus mampu mendengarkan aspirasi rakyat, bersikap terbuka, serta mampu menginspirasi rakyat untuk menghadapi tantangan seperti perkembangan teknologi, ketimpaan sosial, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan gaya tersebut, keputusan tetap berpihak pada rakyat, sekaligus mendorong kemajuan bangsa. 2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan strategi pengaturan konflik. Yang pertama, si burung hantu, negosiasi atau kolaborasi. Kelebihannya, menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak, hubungan antara anggota tetap baik, dan mendorong komunikasi yang terbuka. Kekurangannya, membutuhkan waktu lebih lama, sulit dilakukan jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama. Yang kedua, si rubah atau kompromi. Kelebihannya, konflik dapat diselesaikan lebih cepat, kedua pihak sama-sama memperoleh sebagian keuntungan. Kekurangannya, tidak semua pihak merasa benar-benar puas dan solusi seringkali hanya bersifat sementara. Yang ketiga, si beruang teddy atau kelancaran akomodasi. Kelebihannya, menjaga hubungan baik antar anggota, mengurangi ketegangan dalam konflik. Kekurangannya, kepentingan diri sendiri sering dikorbankan, masalah utama terkadang tidak benar-benar terselesaikan. 2B, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi suatu perbedaan dalam kelompok? Jika saya menghadapi perbedaan dalam kelompok, saya akan mendengarkan pendapat setiap anggota dengan terbuka, menghargai perbedaan dan tidak memaksakan pendapat pribadi. Saya juga akan mengajak anggota berdiskusi untuk mencari solusi yang telah disepakati bersama. Jika terjadi konflik, saya akan memilih menyelesaikan melalui komunikasi yang baik dan musyawarah agar hubungan dalam kelompok tetap harmonis dan tujuan bersama tetap tercapai. 4. Yaitu analisis kasus berdasarkan perspektif faktor bias budaya. Perkelahian antara kelompok pemuda asal Manggarai Barat dan Manggarai Timur dapat dianalisis melalui faktor bias budaya. Faktor-faktor penyebabnya antara lain, yang pertama,
Kesalahpahaman dalam komunikasi. Gurauan yang dianggap biasa oleh satu kelompok dapat dianggap sebagai penghinaan oleh kelompok lain karena adanya perbedaan cara memahami candaan. Yang kedua, etnosentrisme. Masing-masing kelompok merasa budaya atau kelompoknya lebih besar sehingga lebih mudah tersinggung ketika merasa direndahkan. Yang ketiga, stereotip dan prasangka. Adanya anggapan negatif terhadap kelompok lain membuat mereka lebih curiga dan bereaksi berlebihan terhadap tindakan yang sebenarnya tidak bermaksud menyinggung. Yang keempat, kurangnya kemampuan mengelola emosi dan konflik. Perselisihan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog justru berkembang menjadi kekerasan karena kedua kelompok memilih menggunakan kekuatan fisik. Yang kelima, solidaritas kelompok yang berlebihan. Setiap anggota merasa harus membela kelompoknya, sehingga konflik yang awalnya melibatkan beberapa orang meluas menjadi bentrokan antar kelompok. Kesimpulannya, perkelahian tersebut tidak hanya dipicu oleh candaan, tetapi juga oleh adanya bias budaya, prasangka, etnosentrisme, serta kegagalan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara damai. Konflik seperti ini dapat dicegah dengan membangun sikap saling menghargai perbedaan budaya, meningkatkan komunikasi, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan mediasi. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.